Assalamualaikum pecinta penghobi koi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di channel Masud Koi. Pada kali ini kami akan membahas video menarik untuk kesehatan kolam koi kita. Ya, ini kolam koi kita. Kolam sederhana dengan kapasitas koi size besar dengan kurang lebih jumlahnya 30 ekor. Koi selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait fungsi dari tanaman air sebagai media filter kolam koi kita. Jadi memelihara ikan koi yang harus diperhatikan adalah menjaga kualitas air kolam kita. Salah satunya adalah kita memberikan media filter tambahan dengan memanfaatkan yaitu berupa tanaman air. Jadi bagaimana peran tanaman air di dalam siklus filterisasi kolam kita? Tanaman air memerlukan zat nitrogen dalam kehidupannya. Sebab itu tanaman menyerap nitrogen yang terkandung di dalam nitrat sebagian dari amoniak. Jadi dari kotoran dan sisa makanan dari koi kita. Jadi semakin banyak tanaman air dengan akar yang lebat, maka semakin besar pula daya serapnya terhadap menyerap nitrat dan amoniak kita. Jika amoniak banyak diserap oleh tanaman air, maka akan membantu mengurangi bahaya racun amoniak bagi koi kita. Selain itu, tanaman air juga menyerap nitrat sebagai makanannya, sehingga membuat air kolam tetap tampak jernih dan bening. Jadi ini terpantau kolam kami jernih sekali. Jadi tanaman air kita taruh di chamber yang terakhir, di chamber yang ketiga. Jadi nanti akan kita bongkar seperti apa perletakan tanaman air di salah satu chamber kita. Jadi sekali lagi, fungsi dari tanaman air adalah untuk menghasilkan oksigen yang dapat meningkatkan kandungan oksigen yang terlarut di dalam air kolam. Jadi koi kita memerlukan oksigen yang cukup dalam proses pernafasannya. Jadi di samping menyerap amoniak tadi, jadi tanaman air itu akarnya menghasilkan oksigen yang bisa dimanfaatkan untuk penambahan oksigen terlarut di air kita. Jadi bisa dilihat, dipantau kolam saya ini hanya dengan bantuan oksigen yang sedikit itu di pojokan itu aerator mini, dan itu air, ini air dari chamber terakhir. Masuk langsung ke kolam. Jadi air terpantau jernih, ikan koi pun sehat-sehat. Oke, kita bongkar, kita cek seperti apa perletakan pemanfaatkan tanaman air untuk
filter kolam kita. Ya, baik, akan kita tunjukkan perletakan posisi bagaimana tanaman air di kolam ini yang menghasilkan kolam jernih, oksigen cukup, ikan koi sehat. Oke, kita simak. Jadi di chamber terakhir kita punya chamber yaitu 1, 2, 3. Jadi akan kita perlihatkan posisinya. Ini tanaman penghias, kita sisihkan. Ini juga tanaman penghias. Jadi tanaman airnya 2 pohon seperti ini. Nah, ini tanaman 2 pohon ini yang sebagai media saya untuk di chamber terakhir. Oke, kita bongkar. Ini dengan granit. Jadi bagi teman-teman semuanya, nanti tanaman airnya bisa sesuai kreasi panjenengan. Kebetulan ini tanaman air saya ini jenisnya seperti ini. Bahkan saya namanya saja tidak tahu. Ini istri yang memiliki tanaman di pot depan rumah, terus saya budidayakan di chamber terakhir saya. Jadi seperti ini jenis tanaman airnya. Oke, perletakannya akan kita sampaikan. Jadi di chamber terakhir ya, seperti ini. Jadi jenis tanamannya memiliki akar sangat banyak. Yang pertama ini kita angkat biar bisa dilihat. Ya, ini sudah kita angkat. Jadi tanaman airnya menghasilkan akar serabut seperti ini, yang fungsinya untuk menghasilkan oksigen tadi dan menyerap racun di dalam amonia kita dan menjernihkan air kolam kita. Ya, jadi karena biar tidak kemana-mana dan kita kondisikan dengan media tempat seperti ini. Jadi di dalam pot yang sudah kita lubangi untuk keluarnya akar-akar ini, ya. Di dalamnya adalah medianya arang kayu, terus kita kasih pemberat sebuah batu. Jadi tanaman yang pertama. Oke, yang selanjutnya tanaman yang kedua. Dari tanaman ini kita akan angkat juga, akan kita tunjukkan. Ya, kita angkat. Ini tanaman yang kedua.
Kita angkat pelan-pelan. Ya, ya. Ini sebuah tanaman yang menghasilkan akar serabut. Bisa dilihat. Jadi ini botol aqua yang kita modifikasi. Jadi kita masukkan arang kayu dan tanaman air ini. Ini akarnya sudah sangat lebat. Bisa dilihat. Ya. Oke. Ya. Kita kembalikan. Jadi seperti ini kedua tanaman yang menghiasi chamber ketiga saya. Jadi dari kolam ini kita buat naik masuk ke kolam utama. Jadi sengaja kita buat ada 3 pipa ini dengan 3 pompa. Jadi antisipasi saya, misalkan salah satu pompa mati, itu air tetap mengalir. Jadi kalau cuma 1 pompa, risiko misal pompa mati, itu air sudah otomatis mati, siklus sirkulasinya akan mati. Jadi demikian review singkat video terkait manfaat tanaman air untuk kolam kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.